Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Eko Purwanti MPD, kepada yang terhormat Dr. Titik Prihatin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Ali Mustafa sebagai host dan pengantar makalah dalam presentasi kali ini. Dan yang kedua rekan saya Reni Arumsari sebagai nanti akan membawakan tentang teori pembelajaran kognitivisme. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang topik teori kognitivisme dengan judul Peran Kognitivisme dalam Mendukung Kecakapan Abad 21. Nah, untuk memulai, saya akan sedikit menyampaikan beberapa tuntutan kecakapan abad 21. Ini yang melatar belakangi kenapa kita memunculkan topik tersebut. Tuntutan kecakapan pembelajaran abad 21 kepada peserta didik, yaitu yang pertama adalah communication, collaboration, critical thinking, dan problem solving, dan yang keempat adalah kreatif dan inovatif. Nah, peran teori kognitivisme untuk kecakapan pembelajaran abad 21. Nah, ini kami mengambil beberapa ahli. Yang pertama, menurut Supriyadi tahun 2016, teori pembelajaran yang dapat mendukung tercapainya pembelajaran abad 21 adalah teori pembelajaran kognitivisme. Ini yang pertama. Nah, peran kognitivisme ini di abad pembelajaran 21 juga didukung oleh jurnal hasil penelitian Ismail tahun 2019 bahwa penerapan pembelajaran matematika berbasis kecakapan abad 21 yang membangun karakter siswa dapat dilakukan guru dengan memperhatikan dan disesuaikan dengan teori belajar kognitivisme. Nah, masih dalam jurnal yang sama, bahwa kemampuan tersebut mendukung tercapainya pembelajaran abad 21 yang meliputi kecakapan komunikasi, kerjasama, berpikir kritis dan penyelesaian masalah, serta berpikir kreatif dan inovatif. Nah, berkaitan dengan latar belakang di atas dan pentingnya penerapan teori pembelajaran kognitivisme dalam abad 21 ini, kami merumuskan beberapa masalah yang perlu kita bahas dan kita ketahui, dan kami merasa cukup penting untuk membahas ini. Yang pertama adalah, apa itu teori pembelajaran kognitivisme? Yang kedua, prinsip dasar kognitivisme. Yang ketiga adalah teori kognitivisme berdasarkan para tokoh. Yang keempat adalah apa kelebihan dan kelemahan teori kognitivisme. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan implementasi teori kognitivisme dalam pembelajaran. Nah, sebagai pemulai, ini teori-teori kognitivisme akan kita bahas berdasarkan beberapa tokoh. Yang pertama adalah Jean Piaget, yang kedua adalah Jerome Bruner, yang ketiga ada David Ausubel, terus yang keempat adalah berdasarkan Robert M. Cagney. Nah, tokoh-tokoh ini memunculkan beberapa teori kognitivisme dan akan kita bahas, yang akan dibawakan oleh saudari Reni Arumsari. Kepada saudari Arumsari, waktu saya perkenankan untuk share screen dan memulai presentasi ini. Silakan kepada Reni Arumsari. Oke, prinsip teori belajar kognitif. Dalam teori kognitif ini, manusia merupakan pemproses informasi yang aktif. Informasi merupakan sesuatu yang diterima oleh pikiran secara terus-menerus. Meski demikian, beberapa informasi ini cepat terlupakan dan sebagian yang lainnya diingat sepanjang hayatnya. Tokoh yang pertama ini adalah Jean Piaget. Menurut Piaget ini, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yang artinya proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem saraf. Semakin bertumbuhnya seseorang ini, akan makin kompleks susunan sel sarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Kemudian, proses tahapan belajar menurut Piaget. Ini ada 3. Yang pertama ini asimilasi, di mana proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Kemudian ada akomodasi, proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru.
Kemudian ekuilibrasi, proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Berikut adalah perkembangan kognitif menurut Piaget. Dalam perkembangan kognitif ini ada 4 tahapan. Yang pertama ini ada tahap sensori motor, di mana anak usia lahir sampai 2 tahun, kemudian tahap preoperasional ini anak usia 2 sampai 8 tahun, tahap operasional konkret anak usia 7 sampai 8 tahun hingga 12 atau 14 tahun. Kemudian tahap operasional formal, di mana anak usia 14 tahun lebih. Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa, serta proses belajar yang dialami seorang anak berbeda pada tahap-tahap lainnya. Selanjutnya ini menurut Jerome Bruner, perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan. Sehingga perkembangan bahasa ini memberi pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Kemudian menurut Bruner juga, proses pembelajaran ini adalah menghadapkan anak pada suatu masalah, sehingga anak akan berusaha membandingkan realita dengan model mental yang telah dimilikinya untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Berikut adalah keuntungan belajar yang dikemukakan oleh Bruner. Ini menimbulkan rasa ingin tahu siswa sehingga dapat memotivasi siswa untuk menemukan jawabannya, kemudian menimbulkan keterampilan memecahkan masalahnya secara mandiri, dan mengharuskan siswa untuk menganalisis dan memanipulasi informasi. Berikut adalah 3 tahapan perkembangan kognitif menurut Bruner. Yang pertama ini ada enaktif, di mana usaha untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi, pengalaman terhadap suatu realita. Kemudian ada ikonik, di mana siswa melihat dunia dengan melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Yang ketiga ada simbolik. Siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika, serta penggunaan simbol. Next, ini tokoh yang ketiga ini ada David Ausubel. David mengemukakan bahwa proses belajar ini terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru, atau belajar menjadi bermakna atau meaningful learning. Menurut Suparno, tahun 1997 ini mengatakan bahwa pembelajaran bermakna adalah suatu proses pembelajaran di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang dalam proses pembelajaran. Next, konsep Advent Organizer oleh David Ausubel. Menurut Ausubel ini, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan. Advent Organizer ini adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Manfaatnya apa? Yang pertama ini adalah menyediakan kerangka konseptual materi yang akan dipelajari. Yang kedua, sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari. Yang ketiga, membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Next. Yang terakhir adalah menurut Robert Gane. Menurut Gane ini, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Berikut adalah pengolahan otak menurut Robert Gane.
Yang pertama ini ada reseptor atau alat indera menerima rangsangan dari rangsangan netral. Kemudian ada sensory register atau penempungan kesan sensoris. Ini artinya menampung kesan sensoris dan mengadakan seleksi sehingga terbentuk suatu kebulatan perseptual. Kemudian ada short term memory. Artinya menampung hasil pengolahan perseptualnya. Yang keempat ada long term memory. Ini menampung hasil pengolahan yang ada di memori jangka pendek, informasi yang disimpan bertahan lama dan siap untuk dipakai kapan saja. Yang terakhir, respon generator. Menampung informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang dan mengubahnya menjadi reaksi. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Ali Mustafa. Silakan, Mas. Oke, terima kasih sekali. Itu beberapa paparan dari beberapa tokoh tentang teori kognitivisme. Nah, sini akan melanjutkan bahwa kelebihan teori kognitivisme. Yang pertama adalah menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian besar dan kurikulum Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif. Terus yang ketiga, pada metode pembelajaran kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi untuk mengembangkan dan melanjutkannya, diserahkan kepada peserta didik. Nah, yang keempat adalah pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki. Yang selanjutnya adalah kognitif itu sama artinya dengan kreasi dan inovasi. Dan yang terakhir dari kelebihan teori kognitif adalah metode kognitif ini dapat diterapkan dan juga telah banyak diterapkan dalam segala tingkatan pendidikan. Sedangkan kelemahannya dari teori kognitif ini yang pertama tidak menyeluruh untuk semua anggota tingkatan pendidikan, sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Terus yang kedua, lebih menekankan pada kemampuan ingatan dan selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai daya ingat yang sama. Yang ketiga, ada kalanya metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didik dalam mencari pengetahuan. Yang keempat, apabila hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti materi sepenuhnya, terutama sekolah kejuruan, karena sekolah kejuruan ini ada sisi prakteknya. Nah, yang kelima adalah metode kognitif perlu memperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Nah, sedangkan implementasinya dari teori belajar kognitif itu yang pertama adalah hendaknya ini peserta didik memiliki kemampuan tilikan atau mengamati, yaitu mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, meaningful learning atau hal-hal yang dipelajari para peserta didik hendaknya memiliki makna yang jelas dan logis dengan proses kehidupannya. Nah, perilaku bertujuan. Nah, proses pembelajaran akan berjalan efektif jika para peserta didik ini mengerti tujuan yang ingin dicapainya itu apa. Nah, prinsip ruang hidup atau life space. Nah, materi yang diajarkan harusnya berhubungan dengan situasi dan kondisi lingkungan hidup individu. Terus yang terakhir, implementasinya adalah transfer belajar akan terjadi apabila peserta didik telah menangkap prinsip pokok dari suatu persoalan dan menemukan generalisasi untuk kemudian digunakan dalam pemecahan masalah dalam situasi. Nah, kesimpulannya yang pertama adalah bahwasanya teori kognitif adalah teori yang lebih mengutamakan proses pembelajaran dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Nah, melalui implementasi berbagai teori kognitivisme dalam proses pembelajaran, baik yang pertama perkembangan kognitif anak oleh James Piaget, terus free discovery learning oleh John
Jarum Brunner, terus yang ketiga adalah konsep meaningful learning oleh Al Sebel, terus yang terakhir ada pengolahan informasi menurut Robert Kenge. Ini dianggap lebih potensial dan paling sesuai untuk diimplementasikan di sekolah saat ini. Nah, hasil yang diharapkan dari penerapan teori kognitif ini dalam pembelajaran adalah tentunya diciptakan peserta didik yang berkemampuan komunikasi, kerjasama, berpikir kritis, dan penyelesaian masalah, serta berpikir kreatif dan inovatif, sebagaimana tuntutan pembelajaran abad 21. Jadi dianggap perlu, dan itu beberapa peran teori kognitif dalam pembelajaran. Cukup sekian presentasi dari kami. Saya Ali Mustafa sebagai host dan pengantar makalah dalam kesempatan ini. Dan yang selanjutnya ada Kak Reni Arumasari sebagai pembawa materi tentang teori kognitif berdasarkan para tokoh. Mohon maaf kalau kami dalam menyampaikan ada kekurangan, kritik dan saran sangat kami butuhkan baik di grup WA, di grup mata kuliah ataupun di kanal YouTube nanti yang akan kita share. Begitu aja, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.